Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Rindi Rikardina dan rekan saya Atika Fitri. Saya akan menjelaskan tentang ayat tentang objek dakwah dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu pengertian objek dakwah atau mad'u. Mad'u adalah isim maf'ul yang berasal dari kata da'ah, yang berarti orang yang diajak atau dikenankan perbuatan dakwah. Mad'u adalah objek sekaligus objek dalam dakwah, yaitu seluruh manusia tanpa terkecuali, siapapun mereka, maupun laki-laki atau perempuan, ataupun muda atau tua, atau seorang bayi yang baru lahir dengan orang tua yang mendekati ajalnya. Semua adalah mad'u dalam dakwah Islam. Dakwah tidak hanya ditunjukkan kepada orang Islam, tetapi orang-orang di luar Islam, baik mereka itu ateis, penganut aliran kepercayaan, pemeluk agama Islam lainnya, semua adalah mad'u. Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Anbiya ayat 107, yang bunyinya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, yang artinya dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Yang selanjutnya hadis-hadis tentang dakwah. Pedoman utama yang tidak dapat berubah serta dinamis adalah Al-Quran dan Sunnah atau hadis. Sebab secara epistemologis, hadis dipandang oleh mayoritas umat Islam sebagai sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran. Sebab hadis merupakan bayan atau penjelasan terhadap ayat Al-Quran yang masih mujmal atau global, atau umum dan mutlak atau tanpa batasan. Dapat disimpulkan bahwa hadis dari Rasulullah berfungsi sebagai pendukung dari firman Allah yang terkodifikasi di dalam Al-Quran, sehingga dari penjelasan tersebut hadis dapat menjadi landasan metode dakwah. Rasulullah SAW bersabda, man ro'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati fa bilisanihi in lam yastati fa bi qalbihi wa dzalika ar'aful liman. Riwayah Muslim. Artinya, barang siapa yang melihat kemungkaran, maka cegahlah dengan tanganmu. Apabila belum bisa, maka cegahlah dengan mulutmu. Apabila belum bisa, cegahlah dengan hatimu. Dan mencegah kemungkaran dengan hati adalah tanda selemah-lemah iman. Hadis riwayah Muslim. Kewajiban berdakwah. Man dalla ala khairin falahu mislu ajrin fa'ilih. Hadis riwayah Muslim, yang artinya barang siapa yang menunjukkan kepada suatu kebaikan, maka baginya pahala seperti orang yang melaksanakannya. Hukum berdakwah. Ajaklah mereka memeluk Islam dan beritahu mereka apabila yang diwajibkan atas mereka yang berupa hak Allah di dalamnya. Demi Allah, Allah memberikan petunjuk kepada seseorang lantaran engkau adalah lebih baik bagimu daripada engkau memiliki unta merah. Selanjutnya itu objek dakwah. Objek dakwah atau mau'ud ialah orang yang menjadi sasaran dakwah, yaitu semua manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan kami tidak mengutus kamu melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Yaitu surat As-Sahba ayat 28. Objek dakwah secara khusus dapat ditinjau dari berbagai aspek secara khusus sebagai berikut. Yang pertama itu aspek usia, seperti anak-anak, remaja, dan orang tua. Yang kedua itu aspek kelamin, laki-laki dan perempuan. Aspek agama, seperti agama Islam dan nasyoro atau non-muslim.
aspek sosiologis masyarakat terasing, pedesaan, kota kecil, dan kota besar serta masyarakat marginal dan kota besar. Selanjutnya itu aspek ekonomi, golongan kaya, menengah, dan miskin. Aspek mata pencarian, petani, peternak, pedagang, nelayan, karyawan, buruh, dan lain-lain. Aspek khusus itu seperti golongan masyarakat tuna susila, tuna netra, nuta rungu, tuna wisma, tuna karya, dan narapidana. Terakhir itu komunitas masyarakat seniman, baik seni musik, seni lukis, seni pahat, seni tari, atau aktris, dan lain-lain. Para dai tidak cukup hanya mengetahui objek dakwah secara umum dan secara khusus tersebut, tetapi yang lebih penting lagi yang harus diketahui adalah hakikat objek atau sasaran dakwah itu sendiri. Adapun hakikat objek dakwah adalah seluruh dimensi problematika hidup objek dakwah, baik problem yang berhubungan dengan akikah, ibadah, akhlak, muamalah, atau pendidikan, sosial, ekonomi, politik, dan lain-lain. Selanjutnya itu aktivitas dakwah. Salah satu karakteristik dakwah adalah samuliyah atau menyeluruh, sehingga dalam melakukan aktivitas dakwah haruslah meliputi segala aspek. Akan tetapi, dakwah punya orientasi tersendiri dalam menjalankan agenda dakwahnya. Dakwah haruslah punya fokus tertentu agar energi yang telah dikeluarkan oleh seorang aktivis dakwah dapat tersalurkan oleh efektif dan efisien. Ruang lingkup dakwah ini menurut Dimas yaitu yang pertama amal asasiyatu dakwah, yaitu dasar-dasar dakwah. Dakwah diharapkan dapat menyampaikan risalah Islam dan menegakkan kalimat-kalimat Allah secara jelas. Dai yang menjadi subjek dakwah harus bisa menjadi dai yang menyeluruh kepada kebenaran dan menolak kemungkaran. Yang kedua itu amal kidami atau pelayanan. Salah satu saran dalam dakwah ini adalah bagaimana agar dakwah ini bisa diterima oleh semua kalangan dan Islam menjadi rahmatan lil alamin. Selanjutnya itu amal ilmiah, faniyah atau ilmu dan profesi. Tujuan utama dai adalah dakwah. Sebagai seorang muslim haruslah memiliki kompetensi yang baik serta betul-betul memahami keilmuan yang dipelajari. Selanjutnya itu amal siasi atau politik. Mahasiswa atau pelajar memiliki peran sebagai komponen penekan kebijakan pemerintah, terutama kebijakan yang merugikan rakyat. Patut disadari bersama bahwa masyarakat berharap banyak agar mahasiswa atau pelajar bisa menjadi jembatan perubah kondisi atau bangsa. Selanjutnya itu sarana dan program dakwah. Penyediaan sarana atau fasilitas kegiatan harus sesuai dengan program kebutuhan dari fungsi bangunan. Adapun kebutuhan fasilitas dakwah dalam merealisasi aktivitas dakwah adalah sebagai berikut. Yang pertama itu fungsi pendidikan, yaitu amal asasiyah. Yang kedua, fungsi pelayanan itu amal kidami. Fungsi penyebaran keilmuan integratif itu amal ilmiah faniyah. Terakhir itu fungsi politik dan humas. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan dari kelompok 7. Jika saya ada salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.